Bayangkan Anda sedang duduk di sebuah ruangan rapat. Di depan Anda, ada seseorang yang begitu percaya diri. Kata-katanya rapi, senyum tak pernah lepas. Anda ingin menyampaikan tuntutan, tapi entah mengapa, kalimat Anda seperti melemah. Anda merasa justru dia yang memegang kendali, padahal Anda yang memulai negosiasi. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang mengendalikan meja? Dalam dunia negosiasi, kekuatan bukan selalu milik mereka yang paling vokal. Kadang, kendali tersembunyi di balik diam, di balik tanya, di balik strategi. Hari ini, kita akan mengupas tuntas tentang teknik negosiasi taktis. Teknik-teknik yang diam-diam digunakan oleh para diplomat, pengacara top, bahkan negosiator FBI. Dan di akhir video ini, Anda akan tahu bagaimana cara Anda bisa duduk di meja negosiasi dan mengendalikannya tanpa terlihat agresif sama sekali. Bagian 1. Apa itu negosiasi taktis? Negosiasi taktis adalah pendekatan yang terstruktur, menggunakan strategi psikologi, komunikasi nonverbal, dan manipulasi halus untuk menciptakan keuntungan tanpa memicu perlawanan. Ini bukan tentang menang-menangan. Ini tentang membuat lawan bicara merasa mereka menang, padahal Andalah yang memegang arah. Dalam dunia negosiasi taktis, yang penting bukan siapa yang bicara lebih banyak, tapi siapa yang bertanya lebih tepat. Bagian 2, kisah nyata. Tahun 1979, seorang negosiator FBI bernama Gary Noesner menghadapi kasus penyanderaan rumit. Ia masuk tanpa senjata, hanya membawa mikrofon dan kata-kata. Alih-alih berteriak atau mengancam, ia bertanya, "Apa yang membuatmu merasa tidak punya pilihan lain?" Lalu hening. 15 menit kemudian, sandera dilepaskan. Apa yang terjadi? Gary menggunakan teknik mirroring, labeling, dan strategi jeda diam. Teknik yang memberi lawan ruang untuk merasa didengar dan perlahan mengubah tekanan menjadi kerjasama. Baik, mari kita bahas tekniknya secara mendalam. Teknik mirroring. Mirroring atau mencerminkan adalah teknik mengulang 3 kata terakhir yang dikatakan lawan bicara dengan nada penasaran. Misalnya, lawan bicara, "Saya rasa tawaran ini masih terlalu rendah." Anda, "Terlalu rendah." Dengan teknik ini, Anda tidak langsung menyerang atau membela diri, tapi justru mendorong mereka untuk menjelaskan lebih lanjut. Hasilnya, informasi lebih banyak, emosi lebih reda. Mirroring membuat Anda terlihat seperti pendengar yang baik, padahal Anda sedang menggali peta strategi lawan. Teknik labeling. Labeling adalah cara untuk mengenali dan memberi nama pada emosi lawan. Kelihatannya Anda khawatir tentang komitmen jangka panjang. Sepertinya Anda merasa tidak sepenuhnya nyaman dengan syarat ini. Dengan memberi nama pada perasaan mereka, Anda membuat lawan merasa dimengerti. Dan ketika orang merasa dimengerti, mereka menurunkan tameng mereka. Teknik diam taktis. Diam seringkali lebih kuat dari kata-kata. Setelah memberikan penawaran atau pertanyaan, diamlah. Banyak orang tidak tahan dengan keheningan dan justru mulai mengisi celah itu dengan konsesi atau informasi tambahan. Gunakan keheningan sebagai alat untuk mengontrol ritme. Diam menciptakan tekanan yang membuat lawan bicara mengambil langkah selanjutnya. Siapa yang mengendalikan meja? Dalam setiap negosiasi, ada satu orang yang memegang arah. Bukan yang paling keras, tapi yang paling sadar. Dia yang mendengar lebih dari yang bicara. Mengatur tempo dengan diam, bertanya lebih daripada menyuruh. Mampu melihat motif, bukan hanya permukaan. Kendali bukan tentang posisi. Kendali adalah tentang pengaruh. Kalimat penutup yang menguatkan. Salah satu teknik andalan negosiator FBI adalah menutup percakapan dengan kalimat yang memaksa klarifikasi tanpa membuat tertekan. Bagaimana saya bisa membuat ini lebih baik bagi Anda? Pertanyaan ini membuka diskusi, tidak memojokkan, tapi juga membuat lawan berpikir dalam batas-batas yang Anda bentuk. Persiapan adalah segalanya. Negosiasi terbaik dimenangkan sebelum pembicaraan dimulai. Ketahui siapa yang Anda hadapi. Ketahui apa nilai Anda. Ketahui kapan Anda bisa pergi. Latih skenario. Ulangi argumen Anda. Antisipasi bantahan. Karena ketenangan di meja lahir dari persiapan yang mendalam. Jangan takut gagal. Bahkan negosiator terbaik pun pernah gagal. Tapi dari setiap kegagalan, ada pelajaran tentang ego, waktu yang salah, atau informasi yang kurang. Jangan takut gagal. Takutlah tidak belajar.
Jadi, siapa yang sebenarnya mengendalikan meja? Bukan dia yang punya gelar, bukan dia yang bicara lantang, tapi dia yang tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus memberi ruang. Negosiasi taktis bukan seni licik. Ia adalah seni empati yang strategis. Dan sekarang, setelah Anda tahu tekniknya, apakah Anda siap untuk menjadi orang yang mengendalikan meja? Dengan tenang, diam, dan taktis. Terima kasih dan sampai jumpa.